Oke, mari kita mulai live malam hari ini. Langsung aja yang di tok yang di YT ke Igoy aku Ellen May _official. Ke Igoy aku Ellen May _official ya. Jadi hari ini tanggal 20 Februari 2026 IHSG melemah 0,13%. Penurunannya didorong dari saham di SSA. Jadi kamu nggak usah terlalu khawatir dengan penurunan hari ini. Ya, ini didorong sama saham di SSA, di liquidity-nya kecil. 2%, terus kemudian Bayan Resources Bian ya ini turun 2,26%. mestinya kita nggak ada ya di M-Trade, nggak ada gitu. Terus kemudian BRPT ini turun 3,8%, dan hari ini market cenderung apa ya, nggak ada saham yang signifikan bagus, tapi bukan berarti market secara keseluruhan jelek. Artinya ada saham-saham yang menarik bagus itu kita masih nunggu retracementnya tuh belum retracement yang sampai dalam banget gitu loh. Jadi posisinya tuh banyak yang posisi masih nanggung. Beberapa saham yang bagus tuh posisinya kayak jangka pendek udah agak ketinggian, dan kita lagi menunggu potensi untuk dia retrace lebih dalam gitu ya. Terus jadi hari ini market transaksinya 20,3 T, masih lumayan gede. Di pasar reguler 18,8 T, didominasi saham Bumi 1,1 T, masih Bumi terus yang mendominasi di transaksi pasar reguler. Terus kemudian BCA 885M, Zata 858M. Terus di pasar negosiasi ada 1,5 T, itu ada saham AMMN, dan juga ada saham Supa MDKA yang juga sempat mendominasi transaksi di pasar negosiasi gitu, tapi nilainya 143 139 M-an aja gitu ya. Terus hari ini asing masih net sell 360 miliar di pasar reguler, dan yang di net sell masih saham BCA ya 158 miliar. Sekali lagi saya masih sering ditanya kenapa BCA ini turun, dan saya cuma mau mengingatkan bahwa there's nothing wrong with the company, perusahaannya masih bagus, dan dia turun karena faktor eksternal. Sebenarnya kalau ditanya faktor eksternal itu sebenarnya apa sih? Faktor eksternal itu adalah faktor ya di luar perusahaan. Kalau saya bisa kutip sedikit dari Moody's, sebenarnya karena banyak faktor ketidakpastian dari kebijakan pemerintah gitu ya. Yang terbaru yang saya baca tadi, kok kayaknya ya kalau nggak salah nih, tadi ada di post juga di Igoy-nya M-Trade, itu katanya Kopdes itu bisa jadi bisa bikin apa ya, Alfamart dan Indomaret itu jadi ekspansinya agak-agak terhambat gitu, terutama di desa-desa gitu ya. Jadi mungkin selengkapnya baca di Igoy M-Trade aja gitu. Terus ada banyak hal yang masih jadi highlight ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke saham BCA itu tidak ada masalah, saham-saham Big Banks juga tidak ada masalah. Malah beberapa saham Big Bank seperti BRI dan BMRI itu bagi dividen yang lumayan gede gitu. Oke, terus kemudian apa yang aku ingin share malam hari ini masih update tentang konflik Iran Amerika, dan juga update tentang perjanjian tarif dagang, perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika gitu. Jadi yang pertama tentang update konflik Iran dan Amerika dulu. Trump itu bilang dalam 10 hari ke depan Trump itu akan memutuskan apakah Amerika akan lanjut bikin deal nuklir dengan Iran atau justru malah ngambil tindakan militer ke Iran. Dan ketidakpastian ini sebenarnya membuat harga minyak itu jadi lumayan bergejolak ya. Jadi harga minyak bisa naik, dan memang saham-saham minyak kemarin udah naik, dan aku udah bahas untuk teman-teman bisa tunggu di area retracement. Itu yang aku sempat bahas kemarin gitu. Nah, jadi Trump itu sebenarnya saat ini lagi ngasih ultimatum ke Iran. Di satu sisi masih ada negosiasi soal program nuklir Iran, tapi di sisi lain kekuatan militer itu udah mulai digeser ke kawasan Timur Tengah gitu. Nah, nego nuklir itu intinya Amerika mau Iran tuh ngebatasin program nuklirnya, terutama
soal pengayaan uranium yang bisa dipakai untuk senjata kalau levelnya terlalu tinggi. Nah, sebagai gantinya sanksi ekonomi ke Iran tuh bisa dilonggarkan, dan Iran bisa lebih bebas untuk jual beli minyak gitu ya. Jadi untuk jual minyak tuh dia bisa lebih bebas gitu. Dan sebenarnya itu tuh barter gitu untuk ngebatasin nuklir Iran ya, tapi dapat kelonggaran secara ekonomi gitu. Jadi ini kayak Amerika tuh ngancem sebenarnya supaya dia bisa doing the deal gitu ya. Masalahnya kedua belah pihak ini tingkat kepercayaannya itu rendah, dan sejarah negosiasi tuh sebelumnya juga pernah sempat gagal di Iran ya. Jadi sebenarnya kemungkinan untuk bisa deal itu juga nggak besar gitu. Makanya dibilang resiko untuk fluktuasi harga minyak tuh masih cukup lumayan tinggi. Dan yang bikin market langsung bereaksi adalah faktor minyak ya. Jadi Amerika udah mengirim kapal induk USS Abraham Lincoln itu ke wilayah tersebut, dan USS Gerald Ford itu lagi nyusul juga. Jadi mulai panas, dan Iran juga ngegelar latihan militer di Selat Hormuz, nutup Selat Hormuz yang kemarin aku udah bahas. Jadi ini perkembangannya makin panas, dan Selat Hormuz ini dilewati sekitar 20% suplai minyak dunia. Nah, kalau sampai ada konflik dan jalur itu terganggu, maka suplai minyak global itu bisa tersendat seperti yang aku sempat bahas kemarin gitu. Jadi itulah sebabnya kondisi ini bisa berdampak ke harga minyak ya. Nah, apalagi Iran adalah produsen minyak mentah terbesar ke-9 di dunia dan menghasilkan sekitar 4,1 juta barel minyak per hari atau setara 4% dari produksi global. Kemarin saya sudah bahas tentang perminyakan dan substitusinya kayak batu bara kayak gitu ya. Cuman nanti kita akan update lagi perkembangannya gimana untuk harga saham-saham minyak hari ini, termasuk juga sektor perkapalan yang juga turut terdampak gitu ya. Terus aku akan bahas perminyakan nanti, tapi aku akan update kesepakatan Indonesia dan Amerika itu gimana. Presiden Prabowo dan Donald Trump itu resmi nandatanganin kesepakatan dagang pada 20 Februari dini hari tadi waktu Indonesia. Perjanjiannya menaikkan MOU senilai 38,4 miliar US dollar atau 649,9 triliun untuk pengembangan mineral kritis, kelanjutan kemitraan Freeport, pembelian jagung dan kapas, serta kolaborasi di bidang bahan baku tekstil, daur ulang dan sebagainya gitu. Terus yang kedua yang menarik nih sebenarnya ya, tarif 0% untuk produk Indonesia ke Amerika. Ada sekitar 1.819 produk yang masuk ke kategori tarif ini, dan beberapa produk unggulannya dan emiten yang potensi diuntungkan. Aku akan bahas ini nanti ya. Ada dari CPO, kopi dan kakao sebagainya. Ada banyak saham yang udah listed di IDX, cuman kita akan mungkin bahas beberapa aja ya, nggak semuanya. Oke, terus yang ketiga ya, jadi update Indonesia Amerika itu ada pembentukan Council of Trade and Investment. Ini jadi media untuk membahas isu perdagangan dan juga investasi Indonesia Amerika gitu ya. Terus ada mandat Danantara dan MOU Freeport. Jadi Danantara dan Kementerian Investasi itu berencana ngebeli 50 pesawat Boeing asal Amerika dan juga produk pertanian Amerika, serta impor gas dan juga crude oil dengan total nilainya 558,5 triliun. Kalau kalian nanya ini win-win atau win-lose, kayaknya kita udah nggak bisa ngomong gitu lagi ya. Jadi Amerika minta apa ya, Indonesia banyak ikutin nih, bukan karena nggak pinter atau gimana, enggak, tapi serem aja kalau Trump itu nggak diikutin maunya gitu ya. Jadi kayak dia bisa bertindak semaunya dan lebih parah gitu. Jadi aku harap juga ke depan semoga ini juga jadi bisa jadi katalis positif buat Indonesia, buat beberapa produk yang diekspor ke Amerika dengan tarif 0, meskipun Indonesia diminta macam-macam kayak suruh beli Boeing dan produk pertanian Amerika kayak gitu. Hopefully ke depan bisa jadi lebih win-win gitu. Terus tarif resiprokal 19%
untuk produk Indonesia ke Amerika lainnya, meskipun belum sebagus beberapa negara lain yang kemarin sempat aku mention juga ya, gitu. Oke, terus kemudian Indonesia dilarang berdagang dengan negara yang diblokir Amerika. Menurut aku ini tantangannya sebenarnya. Dan Amerika tuh kan sentimen banget sama China ya. Indonesia bisa nggak sih dilarang berdagang dengan China? Serem sih kalau sampai itu terjadi. Itu jadi tantangan buat sektor komoditas gitu ya. Jadi buat sektor komoditas memang sekarang belum ada wacana sampai ke situ, tapi kalau sampai ada di situ itu agak seremnya tuh di sektor komoditas batu bara. Oke, kita akan bahas buat saham-saham yang terkait dengan ekspor dari Indonesia ke Amerika yang tarifnya 0% ya. Yang pertama dari sektor CPO dulu, kemarin aku sudah sempat bahas sedikit dan aku mau lanjutkan. CPO yang pertama, kayaknya bukan kemarin tapi 2 hari yang lalu aku ada sempat bahas. Nah ini kita lihat ada saham Smart atau Sinarmas Agro Resources Technology. Ini yang terdampak positif, hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi tapi kemudian turun lagi. Turunnya agak signifikan di sini. Jadi ini cuman buat trading jangka pendek aja, buat yang mau trading jangka pendek. Tapi di M-Trade sih enggak rekomendasi ini ya. Fluktuasinya sangat berisiko sekali. Nah, jadi ini juga LSIP saham yang sebenarnya secara sektoral terdampak positif dengan tarif 0% CPO ke Amerika. Tapi kok nggak ada impact yang gimana-gimana, secara chart juga nggak ada yang menarik gimana. Terus kemudian SIMP juga sama ya, masih dalam tahap kita nge-watch dulu. Oke, terus kemudian AALI, kita lihat ini perusahaan bagus ya. Jadi sebenarnya untuk dari sektor CPO, LSIP, AALI itu lumayan oke. Tapi secara pattern super trader ini belum menarik. Jadi kita nggak dulu ya, kita wait and see dulu meskipun secara sentimen kelihatannya oke. Terus di SNG juga sama. Ini masih stagingnya stage 4 sampai per hari ini. Kemudian untuk kopi ini ada saham PSDN dan juga Jawa. Ini secara liquidity kita kayaknya mesti wait and see dulu. Dan kalau kakao itu ada Coco dan Mior, tapi Coco secara likuiditas kecil banget. Jadi kita lihat saham Mayora aja ya. Oke. Nah, ini Mayora bisa di watch kalau Mayora ya. Jadi dia ini turunnya tuh pas banget di support di sini dan turunnya tuh masih normal sebenarnya. Ini normal. This is normal correction. Teman-teman bisa lihat di sini. Kayak gini. Ya, ini normal correction ya. Jadi ada potensi pantulan. Kita akan watch saham ini. Ya, kita akan watch saham ini. Tapi bukan karena tarif 0% kokoa ke Amerika sih, bukan karena tarif 0%-nya, tapi karena chartnya memang lagi menarik aja. Untuk karet di sini ada beberapa perusahaan juga yang udah listed kayak Jawa, KMTR, PNGO, INCF dan UNSP, tapi liquidity-nya kecil banget juga. Untuk komponen elektronik ya, ini salah satunya ada Keras dan ada sentimen positif juga buat Keras. Ada sentimen positif buat Keras, jadi Danantara itu dalam waktu dekat bakal melakukan groundbreaking pabrik slab milik Keras di Cilegon. Jadi ada sentimen positif untuk Keras ya. Dan tadi kita ada trade ini bukan karena sentimennya, tapi karena secara harga saham tadi sebenarnya lumayan aktif dan kita nitip sendal aja di sini gitu ya. Kita nitip sendal aja, artinya ngetes aja, test buy aja gitu. Terus hari ini market itu sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan dengan kemarin. Mungkin yang aku mau bahas saham XCL. Hari ini XCL-nya lumayan rame. Oke ya, jadi Excel di lumayan rame. Dan kalau secara ilmu staging ini baru
ilmu super trader ini baru di awal stage 2-nya dalam jangka pendek. Jadi baru mulai breakout per hari ini gitu. Jadi kira-kira bentuknya bakalan kayak gimana? Kurang lebih bakalan kayak gini. Ini naik, ada koreksi, retrace dikit ke 3150, naik lagi. Ya ini bakalan ada koreksi lagi, kira-kira seperti ini. Tapi mungkin ini terlalu optimis ya. Kayaknya gambarnya jangan terlalu optimis dulu. Sementara begini dulu. Pendek dulu aja di sini ya, dan di sini nanti bisa ada koreksi normal. Kira-kira kayak gitu buat Excel-nya. Pertanyaannya apakah ini bakalan bisa jadi multi bagger atau enggak? We never know. Tapi ya trading itu bertahap aja dan nggak usah pakai target, kita pakai trailing stop. Trailing stopnya gimana? Kalau nanti dia belok ke bawah kita jual gitu ya. Oke, terus kemudian Kopdes merah putih, kabarnya AMRT dan DNET itu diminta untuk stop buka gerai di desa gitu ya. AMRT apa sih? Alfamart. DNET itu apa sih? Indomart, Indo Retail Makmur International Tbk ya. Jadi pemerintah lagi bikin 80.000 Kopdes merah putih di seluruh Indonesia. Aku nggak tahu ya ini benar atau enggak ya, katanya sih gitu tadi. Alfamart dan Indomaret diminta untuk stop melakukan ekspansi di desa gitu. Jadi ya kita nggak trade juga sih Alfamart, Indomaret, kita nggak trade juga gitu. Cuman kalau sampai terjadi itu ya banyak lapangan kerja yang di Alfamart dan Indomaret yang mungkin bisa terpengaruh gitu ya, jadi terimpact juga. Oke, kita mau bahas saham perminyakan seperti yang tadi aku sempat bahas. Ada ketegangan geopolitik Amerika dan juga Iran, kita bahas saham Medco. Oke, Medco hari ini candlenya kayak gini. Artinya apa sih? Artinya ini istirahat atau pausing di dalam jangka pendeknya. Ini kalau dilihat di intraday dia sideways di intraday-nya. Jadi perhatikan dari kemarin di chart 15 menitannya dia tuh sideways kelihatan kayak gini. Naik turun aja gitu. Tapi kalau dilihat di daily-nya kelihatan kayak dua candle yang kayak gini nih. Ini pausing sebenarnya, kondisi pausing pertarungan bull dengan bear. Perkiraan dalam jangka pendek bagaimana? Perkiraan bisa sedikit retrace sampai 1640, tapi abis itu akan bisa naik lagi, ada potensi seperti itu. Terus kalau Amerika dan Iran ada kesepakatan yang bagus, gimana? Harga minyak turun dong. Kok kayaknya dramanya nggak sesimpel itu ya. Jadi aku melihat ini turun koreksi normal, tapi dia bakalan masih bisa naik lagi ya. Oke. Nah terus buat kalian yang punya Medco ini, jangka menengah sih M-Trade masih hold ya, tapi jangka pendek ini kok kayaknya udah mulai ada tanda-tanda profit taking. Jadi yang trading pakai time frame swing trading ini udah mulai rawan profit taking kalau keluar candle kayak gini. Oke, jadi Medco ini dia memasang target produksi gas hingga 170.000 BOEPD di 2026, itu artinya naik 9% dari 2025 gitu. Jadi ada potensi yang melonjak dari data center, pembangkit listrik baru, dan proyek hilirisasi pemerintah ya. Terus kemudian Elsa gimana? Elsa kita masih nunggu retracementnya, posisinya kayak gini, bakalan possible banget ada retracement. Tapi kalau dia breakout lagi just wait and see dulu aja ya. Jadi trading itu nggak perlu semua harus dibeli. Dan ini MBMA, aku mau update aja keluar candle merah ini, artinya jangka pendek udah mulai profit taking harusnya. Kalian yang ditotok yang di take langsung ke IG aku @LME_official. Ini udah waspada profit taking buat jangka pendek, tapi jangka menengahnya dia bisa ada kayak gini nih, ada retracement kayak gini. Normal retracement bisa sampai 760 dengan volume transaksi kecil, abis itu bisa naik lagi. Trailing stopnya kita ngomong-ngomong udah dinaikin, dan posisinya kita sekarang masih cuan ya di M-Trade ya, masih cuan karena dapat barang di bawah, kira-kira kayak gini 37%. Oke, terus kemudian
Saham yang masih menarik lagi, aku masih suka saham ini. Jangka pendek juga waktunya profit taking, tapi mesti ada jangka menengah ngehold. Dan M-Trade ini lagi masih ngehold jangka menengah. M-Trade dapat harum dan MBMA pas banget di bawah banget ya. 16% ya, 16%. Dapat sekitaran 16%-an. Kemudian saat ini masih dapat 16%-an. Ini harum kira-kira bakalan bagaimana? Bakalan ada normal correction sampai 1140. Lo kok nggak dijual dulu sih? Yang jangka pendek sudah dijual. Yang jangka menengah kita hold. Nah, kalau kejual-jual terus jangka menengah gimana caranya dapat cuan multi bagger? Bisa cuan di bumi kayak beberapa waktu yang lalu, bisa cuan di tin sampai lebih dari 100%, bahkan bisa sampai 200%. Caranya ya dengan memahami ada turun normal atau turun yang berisiko. Ngomong-ngomong, besok ada M-Trade Start. Besok ada M-Trade Start jam 10 pagi, kalian ikut ya teman-teman ya. How spot traders win consistently in every market gitu ya. Yang belum pernah ikut M-Trade Start, kalian belajar ya teman-teman, supaya kalian yang masih pemula bisa ikut tercerahkan. Dan kemudian ini saham Bevin tadi lumayan aktif juga dan naik dengan volume transaksi gede. Dia definitely dia masuk ke stage 2 ya untuk jangka pendeknya. Jadi bisa lanjut naik lagi, tapi kalau ada koreksi normal ya itu masih oke gitu. Dan Bevin ini dia berencana buyback saham dengan alokasi hingga 100 miliar dalam periode 3 bulan sejak 23 Februari atau sejak Senin nanti ya, sejak Senin nanti. Dan rencana ini nggak memerlukan persetujuan pemegang saham, seiring relaksasi yang diberikan OJK untuk mendukung stabilitas pasar modal. Oke, terus kemudian Excel, aku mau ngebahas balik ke Excel. Excel itu pendapatannya naik 23% dan dia berbalik dari laba jadi rugi, jadi bottom line-nya dari cuan jadi loss ya, karena beban pokok pendapatan meningkat 44%. Tapi yang menarik, kenapa malah harga sahamnya naik ya? Kadang-kadang memang kayak gitu. Jadi kita trading aja, ini bukan untuk investing dan resikonya masih lumayan gede. Menariknya hari ini kita ngelihat saham-saham Papa PP itu mulai kayak ada tanda reversal, dan ini bukan satu perintah beli dan jual. Jadi ini bakalan ngasih napas kalian buat yang nyangkut kayak di saham cuan kayak gini. Kita ngelihat akan ada potensi pantulan gitu ya. Jadi hopefully benar, kalau memang itu terjadi nanti next week or the next 2 weeks kalian bisa manfaatkan itu untuk mengurangi posisi. Demikian pula dengan Petro ini ada potensi koreksi, tapi kalau kita ngelihat patternnya kok udah mulai ada tanda-tanda reversal atau ada tanda-tanda recovery gitu ya. Jadi ada potensi dia bakalan bisa nyusul Raja Ratu yang kemarin udah sempat naik ya, naik lumayan gitu. Raja sendiri pun ini ada koreksi dan bakalan bisa ada potensi mantul lagi. Tapi ini bukan satu ajakan untuk kalian beli saham ini secara agresif, enggak. Justru buat kalian yang nyangkut-nyangkut di sini, ini ada potensi dikasih kesempatan untuk keluar. Dan Ratu kita akan watch untuk Ratu. Kenapa? Ratu ini juga akan terdampak positif dari sentimen minyak ya, sentimen minyak dari ketegangan geopolitik Amerika Iran ya, karena dia banyak di hulu ya. Untuk Ratu bahkan kalau nggak salah porsinya bisa mencapai hampir dari 100% gitu. Jadi aku cek dulu Ratu ya, di hulu kombinasi minyak dan gas. Dia kombinasi minyak dan gas di hulu. Jadi Ratu kalau ada retracement kita akan watch. Oke. Terus kemudian aku mau bahas sama apa lagi ya? Aku mau bahas saham. Coba cek dulu PGEO. Enggak. Muapnya nggak ladylike banget.
aku bahas kripto dikit boleh nggak? Boleh ya, suka-suka aku ya. Aku mau bahas kripto dikit. Aku mau bahas Ethereum. Apa yang menarik sih dari Ethereum ini? Aku bukan ngebahas untuk jangka pendek ya. Ini jadi Ethereum ini ada kabar bagus dari BlackRock, itu dia ngajuin ETF Ethereum berbasis staking ke US Securities and Exchange Commission. Ini trennya masih tren turun dan masih bisa turun lagi. Kalau kayak gini perhatiin, ini jatuh volume gede, sideways volume kecil, artinya ini tekanan jualnya masih besar. Nah, kalian tahu nggak sih staking itu apa? Staking itu adalah cara buat ngunci atau nyimpen koin kita di jaringan blockchain supaya membantu sistem itu berjalan, terus kita bisa dapat imbal hasil sebagai reward. Anggapannya tuh sederhana, ini mirip seperti dalam tanda kutip ya deposito tapi di dunia kripto. Jadi koinmu dikunci, terus kamu dapat imbal hasil tetap gitu loh, berapa persen tiap bulan. Yang menarik, BlackRock itu menyiapkan ETF Ethereum. ETF itu kayak reksadana yang bisa diperjualbelikan sewaktu-waktu gitu, jadi lebih liquid kayak gitu ya. Produk ETF Ethereum ini masih nunggu persetujuan sebenarnya untuk bisa melantai di Nasdaq. Tapi kalau misalkan ETF Ethereum ini disetujui, ini tuh itu menandai satu momentum baru, dimana Ethereum itu nggak hanya jadi aset yang dianggap spekulatif sebagai koin yang spekulatif, tapi instrumen yang berimbal hasil, artinya bisa jadi kayak ngasih passive income gitu kan, kayak dapat bunga gitu loh, dengan kerangka yang terregulasi. Artinya apa? Kerangka terregulasi karena masuk ke Nasdaq gitu, jadi lebih diakui lah posisinya Ethereum ini gitu. Jadi kalau mau cuan dari Ethereum itu bisa cuan baik dari Ethereum-nya langsung, trading Ethereum, ataupun beli ETF-nya. Ini bukan ajakan beli, ini cuman informasi aja. Kalau misalkan itu terjadi, berarti satu hal yang bagus. Nah, bagaimana kabarnya dengan kripto sendiri? Saat ini Ethereum ini turunnya udah lebih tajam dibandingkan Bitcoin ya. Kalau aku perhatikan, ini dari puncak sudah turun 65%, dan kalau aku tarik satu garis tren di monthly chartnya, sebenarnya ini udah deket banget dengan support kuatnya dia di sekitaran level 1754, dan bahkan sempat tersentuh di bulan ini itu low-nya di 1741, dekat-dekat area itulah ya, mirip-mirip ya. Jadi buat kalian yang trading kripto ya, ini mungkin tunggu sebentar lagi bakalan bisa bottoming. Jadi kurang lebih ya sekitar ini. Aku rapiin dikit chartnya, sekitar 1500-an. Terus bagaimana kabarnya Bitcoin ya? Bagaimana kabarnya Bitcoin yang udah turun banyak? Aku lagi lihat-lihat situasi sih ini ya, lihat-lihat situasi beberapa waktu yang lalu ini jatuh masih dengan volume transaksi besar dan sideways volume transaksinya kecil. Apakah bisa lihat volume di kripto ya? Buktinya dengan cara seperti ini, melihat siklus stage 1, 2, 3, 4 stagingnya ini, kita bisa lebih terlindungi. Dan M-Trade ya, saya secara personally itu udah keluar dari sini gitu ya, jadi udah terhindar dari sell off yang lumayan banyak. Nah, pertanyaannya kalau Ethereum itu ada di area support, bagaimana dengan Bitcoin? Bitcoin sebenarnya sekitar level 61-100-an itu juga di area support yang lumayan kuat gitu ya. Jadi support yang kuat dan sempat mantul. Nah, pertanyaannya apakah dia akan naik seperti ini atau bakalan turun lagi sampai ke 30 ribuan seperti yang diharapkan oleh orang yang nggak punya barang. Termasuk saya nggak punya barang, jadi aku ngarepnya dia makin diskon lagi. Cuman kalau teman-teman yang nyangkut pastinya nggak mau sampai diskonnya sampai segitu gitu loh. Jadi what to do sampai saat ini, aku sih nggak mau maksain trading dengan kondisi strong downtrend begini.
Di tengah downtrend pasti tetap akan ada zigzagnya naik gitu loh, tapi biasanya zigzagnya nggak akan terlalu banyak gitu ya, akan turun lagi. Dan ini masih kelihatan ini kayak pas dia breakdown volumenya juga masih gede. Aku memilih untuk wait and see dulu. Terus tadi aku ada seminar di BCA Solo ya, aku ada sharing tentang metode kita ya. Jadi ditanya bagaimana sih dengan emas, apakah boleh beli emas atau enggak. Patokan saya sekarang menggunakan harga emas dolar atau gold spot ya. Kalau kita lihat secara metode super trader, dari sini simpelnya aja, ini udah jauh banget dari moving average, udah jauh banget. Artinya sebenarnya masih tren naik, masih bisa naik, tapi kok kayaknya udah lumayan ketinggian ya. Jadi posisi bagus tuh kalau misalkan ada sideways atau ada retracement kayak gini. Ini seperti di awal Januari 2023-24 waktu itu ya. Pertanyaannya apakah masih naik, masih bisa naik untuk jangka menengah panjang, tapi jangka pendeknya ini bakalan ada diskon dikit. Jadi kalau kalian beli mungkin bisa pakai patokan ini di angka gold spotnya 4656. Terus mungkin kalian berpikir ya tapi rupiahnya melemah terus, jadi harga emas secara rupiah nggak turun banyak gitu ya. Tunggu aja, kalau misalkan rupiahnya menguat, dolarnya turun pas emasnya turun, nah berarti patokannya itu gitu ya. Turun ke berapa? Kalau dolar supportnya sekitar 16.700, 16.780, kayaknya nggak bisa turun terlalu jauh gitu ya rupiah kita. Kemudian ada kaitannya dengan rupiah kita sebenarnya data current account Indonesia. Di kuartal 4 2025 Indonesia tuh kembali defisit neraca transaksi berjalan sebesar 2,54 miliar US dollar atau 0,7% dari PDB kita gitu. Padahal di kuartal 3 itu sempat surplus 54 miliar US dollar, itu pertama kali sejak awal 2023 by the way. Nah, kenapa bisa balik defisit? Yang pertama, karena uang keluar lebih besar untuk bayar dividen dan bunga utang luar negeri. Defisit pendapatan primer itu melebar dari 8,96 US dollar 8,96 miliar US dollar itu menjadi 9,59 miliar US dollar. Artinya laba perusahaan dan pembayaran bunga itu lebih banyak mengalir keluar, atau maksudnya mengalir ke luar negeri gitu ya. Terus yang kedua, penyebabnya adalah surplus ekspor barang itu mengecil. Jadi masih surplus tapi turun surplusnya sekitar 10%. Penyebab utamanya apa? Impor minyak itu makin gede. Jadi kita lebih banyak bayar ke luar negeri untuk energi. Nah, ada kabar baik di tengah, kayaknya kabar kurang baik nomor 1 dan 2 tadi, 2 poin tadi. Kabar baiknya kalau dilihat sepanjang 2025, defisitnya mengecil drastis kok ya. Jadi kalau sepanjang 2025 itu ada defisit, 2026 ini defisitnya mengecil. Dari 8,58 miliar jadi 1,45 miliar aja ya. Dan ini sekitar perubahannya 0,1% dari PDB. Artinya secara keseluruhan kondisi eksternal Indonesia itu sebenarnya masih stabil, lebih stabil maksudnya dibandingkan dengan tahun lalu atau 2025. Hopefully semoga ke depan lebih bagus lagi. 2026 BI memperkirakan defisit itu tetap aman di kisaran 0,1 sampai 0,9 PDB ya, dan ini masih tergolong sehat, masih tergolong bukan sehat gimana tapi masih tergolong cukup aman gitu. Jadi harapannya dengan demikian, dengan current account itu semakin bagus angkanya, defisitnya semakin mengecil, semoga rupiah bisa lebih stabil juga. Dan kalau pas emas turun rupiah lebih stabil ya, kalian bisa masuk di situ ya. Beli emas untuk jangka panjang, saran aku jangan all in lah pada yang turun dan baru mau belok naik. Habis bahas Bitcoin yang habis turun tajam tapi belum belok naik ya, jadi belum sekarang. Kok ngajarin all in sih jadinya? Jangan deh, ntar jadi bahaya buat kalian. Kalau mau all in harus tahu ilmu super trader dulu dan mulai belajar di webinar M-Trade Start besok, gratis acaranya buat teman-teman yang masih pemula. Wajib banget ikut ini karena bisa menjadi langkah pertama kamu
dan mengubah hidup kamu menjadi lebih baik. Di jam 10 pagi besok pasang alarmnya. Cara daftarnya ke emtrade.id /live emtrade.id isi formnya di situ, atau just DM saya di igoi saya, ketik mtrade start emtradestart, nanti akan dibalas sama tim aku dan akan dikasih linknya. Kalian daftar di link tersebut untuk dapetin URL Zoom-nya. Acaranya jam 10 besok pagi. Oke. Start following me. Thank you yang di TokTok, yang di YT. Igoi saya @ellenmay_official. Dari tadi saya share chart di situ. Banyak yang masih nanyain saham-saham. Oke, full small berry aku akan bahas. Antam, BTN Bumi, HMSP, Medcotins. Oke, siap. Antam, BTN Bumi. Langsung saya bahas di sini. Saya bahas cepat, tapi kalau di morning briefing and trade akan dibahas lebih detail. Antam cakep ya naiknya ya. Congrats M traders. Kita dapat di bawah. Oke, 10% cuannya udah kita dapat di bawah. Nah, ini ada potensi retracement, turun dikit. Jangka pendek kalian kalau mau profit taking boleh, tapi jangka menengah kalian yang dapat bareng M-Trade di bawah banget harganya di 3.800 atau 3.770-an. Itu kalian mesti nge-hold 3.680 barangkali ada yang dapat ya, malan barangkali ada yang dapat. Itu kalian hold ya. Tapi rata-rata mungkin dapatnya 38-an. Mesti ada jangka menengah hold meskipun ada yang profit taking jangka pendek. Oke, terus kemudian insight mengenai saham konglomerat hari ini merah semua. Satu-satu ya. Oke, aku jawab dulu pertanyaannya Fuji Mulberry karena aku buka chart, aku izin matiin komennya lagi supaya chartnya kelihatan. BBTN normal retracement, just retracement cakep aja dia, dan ini nggak kelihatan apa-apa, tapi kalau di zoom out gini ini mulai kelihatan ada pattern inverse head and shoulders, dan dia gerakannya bakalan kayak gini. Ada normal koreksi normal aja, turun normal, dan dia bisa lanjut naik lagi gitu. Sementara masih oke untuk BBTN. Demikian pula dengan Breeze. Terus kemudian ini bukan rekomendasi beli jual ya, aku menjawab pertanyaan dari Fuji Mulberry. Bumi, HMSP, Medco. Bumi, aku bahas singkat-singkat aja, tapi kalau kalian mau lebih detail itu di morning briefing and trade. Oke, ya. Jadi perhatikan ini. Ini Bumi, ada potensi sedikit retracement, mungkin sekitar level 274, 264, dan ya, ada bakalan potensi bisa naik lagi. Jadi kalau kalian bilang, oh ini merah, mesti belajar metode super trader, merah hijau sehari itu normal aja. Kalau kalian pakai merah hijau, kalian bakalan bingung lihat ini. Ya habis hijau besoknya merah, iya saham kalau nggak hijau ya merah gitu kan ya. Tapi ini merahnya sebenarnya arahnya naik ya. Oh, naik pun juga harus dilihat volumenya, semakin ke atas volumenya semakin kecil. Jadi jangan dihajar di atas. Kalau punya barang di bawah di sini ini juga masih potensial gitu ya. Jadi ada normal retracement aja gitu. Terus kemudian selain Bumi, HMSP, MBMA, Tins, Medco ditanyain juga, banyak banget yang ditanyain. HMSP ini turun 2 hari berturut-turut merah dan kita masih menganggap dia sebagai normal correction. Ingat volume tinggi merah di atas dipucukan itu bisa jadi kecampur juga dengan transaksi beli dan profit taking. Jadi masih oke gitu ya, kita masih akan watch dia. Oke, terus kemudian Medco tadi kayaknya udah aku bahas paling awal, jadi kita nunggu retracementnya juga ya buat teman-teman yang belum masuk ya. Tapi M-Trade udah ada, dapat barang di bawah juga buat Medco-nya, tinggal nge-hold aja buat jangka menengah dan profit taking untuk yang jangka pendek gitu. Terus kemudian Tins cakep sih, dalam jangka pendeknya cakep ya, jadi dia bentuknya kira-kira bakalan kayak gini. Ini normal correction dan ini turunnya volume transaksinya kecil. Ini volume transaksi kecil ya, ini kan turun nih, tapi lihat di bawah volume transaksinya tuh kecil gitu.
Jadi dia bentuknya bakalan kira-kira kayak gini. Jadi ini naik dengan tiang tinggi dan turun dengan volume transaksi kecil. So it's very normal. Masih oke, masih bagus gitu. Jadi hari ini marketnya cenderung sideways, melo-melo dan gak terlalu banyak pergerakan. Tapi aku nggak ngelihat satu ancaman juga per hari ini ya. Jadi normal-normal aja, turunnya masih normal aja. Ada Rika nanya Archie, Akra, kebanyakan sama pertanyaannya, yang belum kejawab cuman Archie, Akra, Pewon, APLN, yang lain tadi aku udah bahas. Archie nih, kalau Archie memang kita kemarin belum baik, kita nitip sendalnya di Antam. Ini kira-kira bentuknya gimana, aku gambar path-nya yang baru buat Archie sebentar, ditunggu dulu. Oke, aku mau ngegambar pattern ini. Udah rising wedges kayak gini. Ini bakalan gini. Kayaknya terlalu optimis deh. Kasih turun dulu. Oke. Kemudian aku mau ngegambar MBMA tadi udah. Akra masih sideways. Ini perusahaan bagus. Kayaknya sih ini nggak digoreng-goreng ya, makanya bentuknya chartnya begini, masih sideways. Tapi dia bakalan terdampak positif juga sih sebenarnya dengan perminyakan, dengan sentimen perminyakan ini ya. Jadi sentimen geopolitik Amerika dan Iran, just wait and see dulu. Terus kemudian P1 dan APLN, kita coba lihat. P1 masih sideways juga, secara valuasi bagus, ini dibahas di MFest. Kalau APLN ini saham trading. Sebentar ya, aku loading. Ini sebelum kejadian MSCI kemarin, ini cakep banget sebenarnya. Jadi kita lagi menunggu juga, kita lagi menunggu posisi buat APLN ini. Mungkin sekitaran 138, 140-an kalau mau watch, tapi yang ini termasuk resikonya lumayan tinggi guys. Jadi kalau kalian nyangkut di sini ada potensi. Oke, aku mau summary market ya. Marketnya sudah mulai agak tenang, tapi bukan berarti bisa dibilang kayak aman banget gitu. Jadi hari ini market itu normal correction. Senin kemungkinan masih ada sedikit koreksi lagi, ya sedikit koreksi lagi, tapi sudah mulai lebih baik, marketnya sudah mulai lebih baik. Jadi kalau kalian berharap setelah koreksi 1-2 hari ini terus kemudian naik, itu masih bisa ya. Jadi masih besar terbuka kemungkinan, dan juga termasuk saham-saham konglomo, terutama saham-saham Papa PP. Aku melihat saham-saham Papa PP kayak Cuan Petro itu ada potensi akan ada pantulan kemungkinan next week gitu. Jadi 1-2 hari koreksi terus kemudian ada pantulan next week. Bukan untuk kalian hajar-hajar borong banyak-banyak. Ingat MSCI masih ini masih dalam tenggang waktu untuk Indonesia rapi-rapi untuk masa pengamatan dari MSCI, kira-kira itu ya. By the way, udah jam 9:30. Thank you so much buat kalian yang di hari Jumat malam kalian masih nonton live di bulan puasa ini. Dan antara mau hilirisasi ayam ya. Hilirisasi ayam. Oke. Bisa di watch Java. Kita lihat ya. Jangan dulu deh, breakdown dia. Lagi breakdown, jangan dulu masuk ke stage 4 per hari ini. Saham peremasan dihindari dulu ya, nggak dihindarin, tunggu retracementnya. Kayak Antam tadi kan udah naiknya lumayan, M-Trade dapat di bawah. Makasih misalnya banyak berkat dari M-Trade. Terima kasih Bu Jumelan yang sudah rajin dan para M-Traders yang sudah rajin belajar. Jangan lupa besok jam 10 ya, M-Trade start ya jam 10. Cara daftarnya ke link emtrade.id _live atau DM aku aja emtrade_start, nanti dikasih linknya sama tim aku. Dah, selamat malam. One on.
Sawit udah tak bahas tadi. Makasih Pak Jungki.